semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi mengenai angka indeks. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Oke, materi yang pertama akan dibahas oleh Rizwan Marpaung yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian angka indeks dan bagaimana cara menentukan tahun dasar. Lalu yang kedua ada Gofar Ismail yang akan menjelaskan materi mengenai bagaimana langkah-langkah penyusunan angka indeks dan metode-metodenya. Lalu yang ketiga ada Septian yang akan menjelaskan contoh kasus dari metode tidak tertimbang. Lalu yang keempat saya sendiri Diti Ramacimtari yang akan menjelaskan materi mengenai contoh kasus dari metode tertimbang. Lalu yang terakhir ada Lydia Widayanti yang akan menjelaskan materi yang saya bahas juga yaitu metode tertimbang. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk penjelasannya. Ya. Mulai dari pengertian, fungsi, bagaimana menentukan tahun dasar. Nah, teman-teman tahu nggak pengertian angka indeks? Nah, kalau nggak tahu, mari kita bahas yuk. Angka indeks merupakan suatu analisis data statistik yang terutama ditunjukkan untuk mengukur berapa besarnya fluktuasi perkembangan harga dari berbagai macam komoditas selama satu periode waktu tertentu. Dalam suatu analisis perekonomian, angka indeks mempunyai peran yang sangat besar karena dapat digunakan untuk mengetahui besarnya laju inflasi dan deflasi yang terjadi di negara tertentu. Nah, menurut para ahli, menurut Dr. Winardi, angka indeks merupakan sebuah alat angka matematika yang digunakan untuk menyatakan tingkat harga, volume perniagaan, dan sebagainya dalam periode tertentu dibandingkan dengan tingkat harga, volume perniagaan satu periode dasar yang nilainya dinyatakan dengan 100. Nah, lebih singkatnya lagi ada pengertian angka indeks adalah ukuran statistika yang menunjukkan perbandingan suatu kuantitas dengan yang lain. Perbandingan itu dinyatakan dalam persentase dan biasanya tanda persennya tidak disebutkan. Nah, angka indeks mempunyai fungsi ya. Angka indeks mempunyai fungsi sebagai indikator yang penting untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan dalam ekonomi. Misalnya dengan mengetahui perkembangan produksi suatu produk pada tahun sekarang dibandingkan dengan produksi yang tahun lalu, atau perkembangan penduduk tahun sekarang dibandingkan tahun lalu, maka pemerintah akan mengambil kebijakan untuk mengembangkan produksi produk tersebut dengan mengatasi pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat. Nah, ini kita sekarang lanjut ke penghitungan dasar. Dalam penghitungan angka indeks, waktu atau tahun yang lalu disebut tahun dasar, base periods atau base year, yaitu waktu atau tahun yang dijadikan dasar untuk menentukan perkembangan suatu harga atau berfungsi sebagai waktu atau tahun pembanding. Penentuan tahun dasar untuk menghitung angka indeks perlu memperhatikan 3 faktor, yaitu tahun dasar hendaknya dipilih pada saat kondisi perekonomian relatif stabil. Jarak antara tahun dasar dengan tahun sekarang tidak terlalu jauh. Jadi kayak tahun 2009 jaraknya kita ambil tahun 2006, 2007. Penentuan tahun dasar hendaknya memperhatikan kejadian-kejadian penting. Misalnya seperti kenaikan harga BBM, kenaikan tarif data listrik dan lain-lain. Ya. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan angka indeks. Untuk menyusun angka indeks, diperlukan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan. Penentuan tujuan harus jelas, karena berhubungan dengan jenis data yang harus dikumpulkan. Misalnya, pemerintah ingin menghitung indeks harga perdagangan besar atau IHPB, maka pemerintah harus mengumpulkan data harga-harga komoditas pada tingkat grosir.
Sedangkan jika pemerintah ingin menghitung indeks harga konsumen atau IHK, maka pemerintah harus mengumpulkan data harga-harga komoditas pada tingkat eceran. Langkah yang kedua adalah menentukan cara pengambilan data. Pengambilan data bisa dilakukan dengan cara sampling atau contoh, atau juga bisa dengan populasi atau keseluruhan. Apabila ingin menghemat biaya dan waktu, maka sebaiknya cara sampel yang digunakan. Langkah yang ketiga adalah memilih sumber data. Sumber data yang digunakan sebaiknya sama, karena tiap sumber data memiliki teknis dan cara pengambilan data yang berbeda, sehingga menghasilkan data yang berbeda pula. Sebagai contohnya, jumlah pengangguran menurut Departemen Tenaga Kerja akan berbeda dengan jumlah pengangguran menurut Biro Pusat Statistik. Oleh karena itu, bila ingin menghitung angka indeks jumlah pengangguran, sebaiknya pilih salah satu sumber data agar datanya konsisten. Langkah yang keempat adalah memilih tahun dasar. Tahun dasar adalah tahun yang dipakai sebagai dasar perhitungan. Angka indeks pada tahun dasar selalu diberi nilai 100. Jadi, bila pada suatu tahun angka indeksnya melebihi 100, artinya telah terjadi kenaikan. Dan bila angka indeksnya di bawah 100, berarti telah terjadi penurunan. Misalnya, di tahun 2000, angka indeks yang dipakai di tahun 2000 dipakai sebagai tahun dasar, maka angka indeks tahun 2000 pasti bernilai 100. Jika setelah dihitung ternyata angka indeks di tahun 2001 sebesar 122, berarti telah terjadi kenaikan. Sedikitnya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam memilih tahun dasar. Yang pertama, tahun dasar yang dipilih sebaiknya merupakan tahun pada saat keadaan sedang stabil atau tidak terjadi inflasi dan deflasi yang tinggi. Nah, yang kedua, tahun dasar yang dipilih sebaiknya jangan terlalu jauh dengan tahun yang ingin dihitung angka indeksnya. Dan sebaiknya jarak tahun yang dihitung dengan tahun dasar tidak lebih dari 10 tahun. Langkah yang kelima adalah memilih metode perhitungan. Secara garis besar, ada dua macam metode perhitungan, yaitu metode tidak tertimbang dan metode tertimbang. Metode tidak tertimbang tidak menggunakan faktor penimbang, sedangkan metode tertimbang menggunakan faktor penimbang. Faktor penimbang adalah faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Jika memilih metode tertimbang, kita harus menentukan faktor penimbang yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan angka indeks. Tadi sudah dijelaskan, ada dua metode dalam menghitung angka indeks, yaitu angka indeks tak tertimbang dan angka indeks tertimbang. Angka indeks tak tertimbang itu dibagi tiga. Yang pertama, angka indeks relatif sederhana. Yang kedua, angka indeks agregatif sederhana.
Dan yang ketiga, angka indeks rata-rata relatif. Angka indeks tertimbang dibagi 6 formula. Formula yang pertama adalah formula Laspeyres. Formula yang kedua adalah formula Pas. Formula yang ketiga adalah formula Drobis. Formula yang keempat adalah formula Fisher. Formula yang kelima formula Marshall, dan formula yang keenam adalah formula Walsh. Untuk selanjutnya, cara perhitungan akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Angka indeks yang dimaksud dalam perhitungan indeks harga tidak tertimbang meliputi indeks harga, kuantitas, dan nilai. Marilah kita simak pembahasannya masing-masing. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai angka indeks harga atau price, atau yang sering dilambangkan dengan huruf P. Teman-teman sebelumnya harus mengetahui angka indeks itu sendiri apa. Angka indeks atau price index adalah angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga sejenis barang maupun sekelompok barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Nah, setelah teman-teman mengetahui pengertian dari angka indeks tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dari angka indeks harga price atau P. Teman-teman bisa lihat di sini rumusnya. Rumusnya itu ialah IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Untuk lebih detail mengenai rumusnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu IA. IA ialah indeks harga yang tidak ditimbang. PN adalah harga yang dihitung angka indeksnya. Sedangkan PO adalah harga pada tahun dasar. Setelah kita mengetahui rumus harga price, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus dalam harga price. Contoh kasusnya saya sajikan dalam gambar berikut ini. Di sini kasusnya saya ilustrasikan sebagai macam barang A, B, C, D, dan E. Harga pada tahun 2003 untuk barang H yaitu 200, dan untuk barang B tahun 2003 300, barang C tahun 2003 yaitu 500, barang D pada tahun 2003 100, sedangkan untuk barang E pada tahun 2003 200. Selanjutnya untuk tahun 2004 harga barang A yaitu 300, barang B 350, barang C 500, barang D 50 rupiah, sedangkan untuk barang E 300, dan kalkulasinya pada tahun 2003 yaitu 1300, sedangkan untuk harga pada 2004 dikalkulasikan 1500. Berdasarkan data yang saya sajikan di samping, maka angka indeks harga tahun 2004 kalau dihitung dengan rumus yaitu IA sama dengan 1500 dibagi 1300 dikali 100 menjadi 115,38%. Jadi harga pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Untuk yang kedua, yaitu angka indeks kuantitas atau quantity, atau yang dilambangkan dengan huruf Q. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai indeks kuantitas itu tersendiri apa. Indeks kuantitas adalah angka
yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai kuantitas sejenis barang atau sejumlah barang yang dihasilkan atau diproduksi, dijual, dikonsumsi, diekspor, dan sebagainya dalam waktu yang sama atau berlainan. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, teman-teman harus mengetahui juga bagaimana cara menghitung kuantitas angka indeks itu tersendiri. Untuk lebih detailnya, bisa lihat rumus di samping. Rumusnya itu adalah IA sama dengan sigma QN dibagi sigma QO dikali 100. Untuk lebih detailnya, dari rumus tersebut dijelaskan IA adalah indeks kuantitas yang tidak tertimbang, QN adalah kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya, sedangkan QO adalah kuantitas pada tahun dasar. Baik, setelah kita mengetahui rumus kuantitas tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pada kuantitas. Di sini diilustrasikan macam barang A, B, C, D, dan E. Untuk kuantitas 2003, barang A 50 unit, barang B 100 unit, barang C 200 unit, barang D 300 unit, dan barang E 150 unit. Untuk kuantitas tahun 2004, barang A 100 unit, barang B 100 unit, barang C 250 unit, barang D 450 unit, barang E 100 unit. Dan untuk kuantitas 2003 dikalkulasikan 800 unit, sedangkan kuantitas 2004 dikalkulasikan 1000 unit. Berdasarkan tabel yang saya sajikan di samping, bisa dihitung angka indeks kuantitas tahun 2004 dalam rumus yaitu IA sama dengan 1000 dibagi 800 dikali 100 menjadi 125%. Jadi, pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. Selanjutnya untuk materi yang ketiga, mengenai angka indeks nilai atau value atau yang sering dilambangkan dengan huruf V. Angka indeks nilai value merupakan angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang yang diproduksi, diekspor, diimpor, dikonsumsi, dan sebagainya dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Nilai ini dapat diperoleh dari hasil perkalian antara harga dengan kuantitas. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih rumus dari angka indeks value. Berikut disajikan rumus angka indeks value. Rumusnya ialah IA sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus yang lainnya, yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan apa sih dari penjelasan rumus tersebut. Ialah IA sama dengan angka indeks nilai, PN sama dengan nilai yang dihitung angka indeksnya, PO sama dengan nilai pada tahun dasar. Selanjutnya, perhitungan angka indeks dengan metode agregatif sederhana mempunyai kebaikan karena bersifat sederhana, sehingga mudah cara menghitungnya. Akan tetapi, metode ini mempunyai kelemahan. Apa sih kelemahan dari metode agregatif sederhana? Kelemahannya yaitu apabila terjadi perubahan kuantitas satuan barang, maka angka indeksnya juga akan berubah. Oke, melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai metode indeks angka tidak tertimbang. Di sini saya akan membahas materi mengenai angka indeks tertimbang. Perhitungan angka indeks tertimbang dapat kamu lakukan dengan beberapa metode. Nah, kita simak yuk penjelasannya. Yang pertama, ada metode agregatif sederhana.
Angka indeks tertimbang dengan metode agregatif sederhana dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, rumusnya adalah IA sama dengan sigma PN dikali weight dibagi sigma PO dikali weight dikali 100. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan di tabel berikut. Nah, IA sama dengan indeks harga yang tidak ditimbang, PN sama dengan nilai yang dihitung angka indeksnya, PO sama dengan harga pada tahun dasar, dan weight itu sama dengan faktor penimbang. Baik, di sini kita akan menjelaskan contoh kasus dari agregatif sederhana. Di samping ini bakal ada contoh tabelnya. Oke. Nah, di sini ada macam-macam barangnya, yaitu ada A, B, C, D, E. Ada harga tahun 2003 yaitu yang dijadikan sebagai tahun dasar. Ada harga tahun 2004, ini yang akan kita hitung angka indeksnya. Ada weight. Lalu dari tabel yang keempat tabel ini kita akan jadikan rumus agar kita lebih mudah dalam menghitungnya. Rumusnya adalah PN dikali weight, yaitu berarti harga yang akan kita hitung angka indeksnya dikali dengan weight. Berarti 300 dikali 5 hasilnya 1500, 350 dikali 10 hasilnya 3500, 500 dikali 20 hasilnya 10.000, 50 dikali 5 hasilnya 250, dan 300 dikali 10 hasilnya 3000. Lalu tabel sebelahnya yaitu PO dikali weight, berarti harga yang dijadikan tahun dasar dikali W yaitu 200 dikali 5 sama dengan 1000, 300 dikali 10 sama dengan 3000, 500 dikali 20 sama dengan 10.000, 100 dikali 5 sama dengan 500, 200 dikali 10 sama dengan 2000. Jumlahnya ini keduanya dijumlahin yaitu 18.250 dan 16.500. Angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Jadi berdasarkan data yang di samping ini, harga tahun 2004 ini dihitung dengan cara IA sama dengan sigma PN dikali W dibagi sigma PO dikali W dikali 100. 18.250 dibagi 16.500 dikali 100 sama dengan 110,61%. Jadi pada tahun 2004 terjadi kenaikan harga sebesar 10,61%, di mana hasil tersebut didapatkan dari 110,61% dikurang 100%. Oke, kasus metode yang kedua ini kita bahas metode Las-Peyres. Angka indeks Las-Peyres adalah angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar atau QO. Nah, rumusnya ini ada di samping ini. Rumus metode Las-Peyres IL sama dengan sigma PN dikali O dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. Detailnya ada di sebelah sini. IL sama dengan angka indeks Las-Peyres, PM sama dengan harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO sama dengan harga pada tahun dasar, dan QO sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Baik, di sini kita akan menjelaskan contoh kasus dari metode Las-Peyres. Di samping ini ada tabelnya, yaitu ada macam-macam barang A, B, C, D, E. Lalu ada harga di tahun 2003 dan di tahun 2004. Lalu ada kuantitas di tahun 2003. Nah, data ini akan digunakan sebagai acuan dalam menghitung angka indeks dengan metode Las-Peyres. Tahun 2003 ini merupakan tahun dasar, tahun 2004 ini merupakan harga yang akan kita hitung angka indeksnya. Lalu ada kuantitas tahun 2003 ini, kuantitas yang ada di tahun dasar. Kita mulai dengan menghitung QN dikali QO, yaitu berarti harga tahun 2004 dikali dengan kuantitas di tahun 2003. Seperti 300 dikali 50 sama dengan 15.000, 350 dikali 100 sama dengan 35.000, 500 dikali
200 sama dengan 100.000, 50 dikali 300 sama dengan 15.000, 300 dikali 150 sama dengan 45.000. Tabel selanjutnya kita akan menghitung PN dikali QO, yaitu 200 dikali 50 sama dengan 10.000, 300 dikali 100 sama dengan 30.000, 500 dikali 200 sama dengan 100.000, 100 dikali 300 sama dengan 30.000, dan 200 dikali 150 sama dengan 30.000. Kedua tabel ini akan dijumlahkan, yaitu jadinya 210.000 dan 200.000. Nah, angka-angka ini akan dimasukkan ke dalam rumus. Jadi berdasarkan data-datanya, maka indeks Las Perez dapat dihitung dengan sebagai berikut, yaitu IL sama dengan 210.000 dibagi 200.000 dikali 100, maka akan dapat hasil 105%. Berarti di tahun 2004 terjadi kenaikan harga sebesar 5%, di mana angka 5% itu didapat dari 105% dikurang 100%. Kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode Pasteur. Angka indeks Pasteur adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun, yaitu tahun yang dihitung angka indeksnya atau QN. Oke, di samping ini bakal ada rumus metode Pasteur. IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali 100. Detailnya ada di sebelah rumus, yaitu IP sama dengan angka indeks Pasteur, PN sama dengan harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO sama dengan harga pada tahun dasar, QN sama dengan kuantitas yang dihitung angka indeksnya. Oke, biar lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh kasus dari metode Pasteur. Di samping ini akan disediakan tabel contoh dari metode Pasteur. Nah, di tabel pertama itu ada macam-macam barang A, B, C, D, E. Lalu ada harga tahun 2003 dan harga tahun 2004. Lalu ada kuantitas di tahun 2004. Data ini akan kita gunakan sebagai acuan untuk menghitung angka indeks dengan metode Pasteur. Harga tahun 2003 ini itu harga yang dijadikan tahun dasar. Harga tahun 2004 ini harga yang akan kita hitung angka indeksnya, dan kuantitasnya ini kita ambil dari kuantitas di tahun yang akan kita hitung angka indeksnya. Berbeda dengan metode Las Perez tadi, kalau misalnya Las Perez itu kita kuantitasnya itu dilihat dari berdasarkan tahun dasar. Lalu tabel selanjutnya itu didapat dari 2004 harga dikali kuantitas di tahun 2004 atau PN dikali QN, yaitu 300 dikali 100 sama dengan 30.000, 350 dikali 100 sama dengan 35.000, 500 dikali 250 sama dengan 125.000, 50 dikali 450 sama dengan 22.500, 300 dikali 100 sama dengan 30.000. Lalu tabel selanjutnya itu tahun 2003 dikali dengan kuantiti tahun 2004, yaitu 200 dikali 100 sama dengan 20.000, 300 dikali 100 sama dengan 30.000, 500 dikali 250 sama dengan 125.000, 100 dikali 450 sama dengan 45.000, 200 dikali 100 sama dengan 20.000. Lalu kedua tabel tersebut dijumlahkan, lalu dapat hasilnya 242.500 dan 240.000. Lalu data-data tersebut kita masukkan ke dalam rumus Pasteur. Jadi berdasarkan data di atas, maka indeks Pasteur dapat dihitung dengan sebagai berikut. IP sama dengan 242.500 dibagi 240.000 dikali 100 sama dengan 101,04%.
Berarti terjadi kenaikan harga sebesar 1,04% pada tahun 2004. Angka tersebut didapatkan dari hasil metode pasca dikurang 100. Nah, dari kedua metode tersebut, angka indeks Las Peires mempunyai kelemahan, yaitu hasil perhitungannya lebih besar atau overestimate, karena pada umumnya harga barang cenderung naik sehingga kuantitas barang yang diminta mengalami penurunan. Dengan demikian, besarnya QO akan lebih besar daripada QN. Sedangkan angka indeks pasca mempunyai kelemahan, yaitu hasil perhitungan cenderung lebih rendah atau underestimate, karena dengan naiknya harga akan menyebabkan permintaan turun, sehingga QN lebih kecil daripada QO. Untuk menghilangkan kelemahan tersebut, dilakukan dengan cara mengintegrasi angka indeks tersebut, yaitu dengan menggunakan metode angka indeks Drawbish and Bowley. Yang metode ini akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya yaitu metode Drawbish and Bowley. Angka indeks tertimbang dengan metode Drawbish and Bowley dapat dirumuskan sebagai berikut, tertera pada layar, yaitu ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Keterangan dari masing-masing rumus tersebut yaitu D itu sendiri angka indeks Drawbish, IL yaitu angka indeks Las Peires, dan IP yaitu angka indeks PAS. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah contoh soal yang mana berdasarkan perhitungan angka indeks Las Peires dan PAS pada soal sebelum-sebelumnya itu dapat dihitung besarnya Drawbish, yaitu ID sama dengan 105. Nah, angka 105 ini kita dapatkan dari angka indeks Las Peires ditambah 101,04, yaitu angka indeks PAS dibagi 2. Didapatkan hasil 206,04 dibagi 2, yaitu 103,02%. Nah, dapat kita ketahui di sini terdapat kenaikan sebesar 3,02% pada tahun 2004. Baik, selanjutnya yaitu metode Irving-Fisher. Nah, perhitungan angka indeks dengan metode Irving-Fisher merupakan angka indeks yang ideal. Irving-Fisher menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Las Peires dan indeks PAS. Rumusnya tertera pada layar, yaitu IF sama dengan akar dari IL dikali IP, yang mana keterangannya tersebut yaitu IF sendiri itu yaitu angka indeks Irving-Fisher, IL angka indeks Las Peires, dan IP yaitu angka indeks PAS. Nah, berdasarkan perhitungan angka indeks Las Peires dan PAS, maka dapat dihitung besarnya indeks Irving-Fisher sebagai berikut. IF sama dengan akar dari 105 dikalikan 101,04, didapatkan hasil 103%. Nah, berarti terdapat kenaikan harga 3% pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu metode Marshall-Edgeworth. Nah, menurut metode ini, angka indeks ditimbang dan dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun N. Kemudian, mengalihkannya dengan harga pada tahun dasar
atau harga pada tahun N. Angka indeks Marshall-Edgeworth dapat dirumuskan sebagai berikut. Tertera pada layar. IM sama dengan sigma QO ditambah QN dikalikan PN dibagi dengan sigma QO ditambah QN dikalikan PO lalu dikalikan lagi dengan 100. Nah, keterangan di sini yaitu QO adalah kuantitas pada tahun dasar, QN kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya, dan PN yaitu harga tahun yang dihitung angka indeksnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan data pada tabel yang tertera pada layar agar kita dapat mencari angka indeks Marshall-Edgeworth. Nah, pada tabel tersebut dapat kita ketahui ada kolom macam barang, harga, kuantitas, PN kali QO, PO kali QO. Yang sudah diketahui sebelumnya ini yaitu kolom macam barang, harga ada yang 2003 dan 2004, kuantitas 2003 dan 2004. Yang akan kita cari yaitu kolom PN kali QO dan kolom PO kali QO. Nah, pada kolom PN dikali QO ini didapatkan hasil dari kolom kuantitas yaitu QO ditambahkan QN dikali PN. Seperti contoh pada kolom A, didapatkan hasil 45.000 itu didapatkan hasil dari 50 unit ditambahkan 100 unit dikalikan dengan 300. Nah, selanjutnya pada kolom PO dikalikan QO ini didapatkan hasil dari kolom kuantitas juga, yaitu QO ditambah QN dikalikan PO. Kalau yang tadi itu dikalikan PN, yang sekarang ini dikalikan dengan PO. Lalu didapatkan hasilnya 30.000. 30.000 ini didapatkan hasil dari 50 unit ditambah 100 unit dikalikan dengan 200. Lalu totalkanlah ke bawah semuanya. Nah, berdasarkan data pada tabel tersebut, maka angka indeks Marshall-Edgeworth dapat dihitung sebagai berikut. IM sama dengan 452.500 dibagi dengan 440.000 dikalikan dengan 100, didapatkanlah hasil 102,84%. Materi terakhir yaitu angka indeks rantai. Angka indeks rantai adalah perhitungan angka indeks dengan menggunakan tahun 2000 dengan tahun dasar 1999, angka indeks tahun 2001 dengan tahun dasar 2000, dan angka indeks tahun 2002 dengan tahun dasarnya 2001. Nah, pada layar ini akan kita lihat ada tabel. Tabel di situ ada tahun dan harga. Tahunnya itu dari tahun 2000 sampai dengan 2004. Harganya 500 sampai dengan 900. Untuk tahun 2000 sendiri harganya 500. Untuk tahun 2001 harganya 600. Untuk tahun 2002 harganya 700. Dan untuk tahun 2003 800. Dan yang terakhir 2004 angkanya 900. Indeks rantai dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, untuk indeks tahun 2000 yaitu 500 dibagi 500 dikalikan 100, didapatkanlah hasil 100. Yang kedua, indeks tahun 2001 600 dibagi 500 dikalikan 100, didapatkanlah hasil 120. Yang ketiga, indeks tahun 2002 700 dibagi 600 dikalikan 100, didapatkanlah hasil 116,67%. Lalu
indeks tahun 2003, yaitu 800 dibagikan 700 dikali 100. Didapatkanlah hasil 114,29. Dan yang terakhir yaitu indeks tahun 2004, 900 dibagi 800 dikali 100, didapatkanlah hasil 112,5, yang mana setiap pembaginya ini didapatkan dari harga-harga tahun sebelumnya. Nah, itu tadi pembahasan dari materi angka indeks. Kalian semua udah pada paham kan mengenai materi tersebut? Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di bawah sini. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian semua.